Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi, dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan, metafisika, dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini, terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang sudah lengkap. Untuk itu, link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi. Baiklah, simak terus videonya sampai habis. Silahkan subscribe buat yang belum, akan mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas tanda-tanda ada yang keliru dengan jalan hidup Anda. Pernahkah Anda terpikir dan bertanya, apakah hal-hal yang dilakukan dalam hidup sudah tepat untuk Anda? Keputusan yang kita buat berdampak besar pada cara kita menjalani hidup. Tetapi banyak orang tidak sadar bagaimana keputusan tersebut bisa mempengaruhi kehidupan dia. Jalan hidup Anda tentu saja harus selaras dengan apa yang Anda rasa sebagai tujuan yang benar. Yang terdengar sulit untuk dipahami adalah bagaimana kita bisa tahu seluruh tujuan hidup kita. Tapi, tahu apa yang menjadi tujuan dan mengarah kemana sesuai passion, nah itu yang dimaksud. Bukan hanya memotivasi setiap hari, tapi juga memberi Anda alasan untuk mau bekerja keras. Hal ini akan membuat Anda selalu bersemangat. Dan jalan hidup Anda harus membawa ke suatu arah atau kemana, ke tempat yang ingin Anda tuju dan Anda rasa tepat untuk itu. Untungnya bahkan, jika Anda tidak tahu sekalipun kemana harus pergi, atau jika Anda kesulitan yang menghalangi di dalam hidup untuk menentukan apakah Anda sudah berada pada jalur yang tepat, mungkin tanda-tanda berikut ini bisa menjadikan masukan dan pertimbangan bagi Anda untuk meninjau ulang keputusan Anda atas jalan hidup selama ini. Terjebak pola pikir di masa lalu. Pola pikir kita adalah hal yang kuat. Jika kita memiliki sikap atau keyakinan tertentu, kita akan memiliki kecenderungan untuk memandang dunia dengan cara yang pesimis, atau jika kita terus-menerus memikirkan hal-hal negatif, hal itu dapat membuat kita terjebak di tempat yang tidak kita inginkan. Jika Anda menemukan diri terlalu dikuasai oleh masa lalu dengan pola pikir yang terjebak di masa lalu, ini akan membuat Anda menuju ke tempat yang tidak seharusnya. Hal-hal seperti memikirkan saat-saat Anda melakukan kesalahan, masih terikat emosi dengan orang-orang yang pernah berbuat salah kepada Anda, atau merenungkan kenangan lama. Memang tidak ada yang salah dengan memikirkan masa lalu, tetapi jika Anda mendapati diri Anda terlalu lama tinggal di sana secara terus-menerus, bukan di masa sekarang, kemungkinan Anda tidak akan merasa bahagia dengan jalan yang Anda tempuh. Hal yang tampaknya bertentangan. Terkadang dalam hidup ada hal-hal yang tidak sesuai harapan. Ini umum dan wajar. Dan biasanya tidak ada yang perlu dikhawatirkan mengenainya. Karena hidup ini dinamis dan selalu berubah-ubah. Namun, jika usaha yang Anda lakukan membuahkan hasil, atau katakanlah Anda berhasil mencapai sesuatu tetapi kemudian tidak merasa senang atas hasilnya, atau merasa tidak bahagia atas hasilnya, itu berarti ada sesuatu yang salah. Selalu merasa tidak puas. Ketidakpuasan di sini bukan jenis rasa tidak puas yang mendorong seseorang untuk mengubah kondisinya agar menjadi lebih baik. Selalu merasa tidak puas yang dimaksud adalah perasaan tidak puas yang secara psikologis kurang sehat atau emosi negatif. Ini perasaan negatif yang membuat seseorang untuk berat bangun dari tidur dan merasa kurang motivasi untuk memulai hari. Saat bangun di pagi hari dan setidaknya merasakan kepuasan, itu minimal ya. Hal yang wajar ya, pada saat kita bangun tidur paling tidak kita ada rasa puas. Karena kepuasan hidup lebih dari sekedar kesenangan karena memiliki sesuatu. Tapi itu penting untuk kesehatan dan kesejahteraan kita, yang terkait dengan hal-hal seperti penyakit kronis, masalah tidur, dan kecemasan.
Jika Anda tidak bersemangat dalam kehidupan yang Anda jalani saat ini, ada baiknya Anda mencari cara untuk mengubahnya. Kurang memiliki energi atau antusiasme. Apakah Anda merasa gelisah, tertekan, ragu, atau mengalami perasaan-perasaan negatif lainnya? Saat bangun tidur pertama kali di pagi hari, terasa berat untuk menjalani hari. Dengan kata lain, Anda merasa negatif, tidak antusias, dan tidak nyaman saat memulai hari yang baru. Ini salah satu tanda Anda tidak selaras, artinya tidak bergerak ke arah tujuan atau impian Anda, apa yang menjadi fokus atau niat Anda. Tidak bergerak dengan sepenuh hati dan jiwa. Jika memang benar Anda bergerak dengan sepenuh hati dan jiwa, Anda tidak terlalu peduli dengan apapun yang terjadi. Anda seharusnya tetap antusias, tertarik dengan apa yang Anda lakukan saat ini, dan kemana Anda menuju. Anda melihat segala sesuatunya menyenangkan, menikmatinya. Ya benar sih, kadang kita mengalami tantangan juga, kadang juga ada rasa bosan juga. Tapi itu bukan berarti Anda berhenti. Anda tetap berjalan menuju ke arah depan. Apakah mungkin Anda merasa lelah, tapi tidak peduli berapa lama Anda istirahat atau tidur? Hanya rasanya mudah sekali lelah. Rendahnya energi bisa jadi pertanda Anda tidak antusias dengan apa yang Anda lakukan setiap hari, dan itu membuat Anda terkuras secara mental. Antusiasme adalah kegembiraan dengan inspirasi, motivasi, dan ada kreativitas di dalamnya. Untuk menjadi antusias, perlu memiliki cukup energi. Dalam hal ini Anda perlu bersemangat, terinspirasi, dan termotivasi oleh hidup Anda. Dengan kata lain, Anda harus berada di jalan yang tepat. Sulit menentukan pilihan. Jika Anda merasa seperti tersesat, kehilangan arah, tidak yakin berada di jalur yang benar atau tidak, seperti selalu menebak-nebak pilihan Anda, bisa jadi karena pilihan jalan di depan Anda tampak sampah buruknya. Karena itu tidak mencerminkan kehidupan yang ingin Anda jalani. Bisa juga karena Anda tidak ingin memikirkan tentang keputusan yang harus dibuat. Karena mungkin membuat Anda menghadapi kenyataan jalan yang salah yang Anda jalani. Anda memilih untuk tidak memutuskan. Sehingga sesuatu itu mengalir begitu saja karena Anda merasa belum siap. Menghindari bagian tertentu yang sulit dari hidup mungkin membantu, tapi dalam jangka pendek. Tapi pada akhirnya Anda tetap harus menghadapinya. Gampang stres. Sebenarnya dengan memiliki arah hidup yang jelas membuat orang lebih mudah pulih dan lebih tahan dalam menghadapi stres. Jadi bukan hal yang mengejutkan ya jika seberapa cepat Anda mampu menenangkan diri dalam situasi berada di bawah tekanan akan menentukan pemulihan yang lebih baik dari hal-hal negatif. Yang berarti ketika kita tahu kemana ingin pergi, itu akan lebih baik bagi kita. Berada di jalan yang benar, jelas penting. Jika Anda stres dan tidak dapat pulih dengan segera atau mudah, bisa jadi jalan hidup yang Anda jalani sekarang tidak sesuai dengan tujuan. Tidak fokus. Mungkin Anda tidak bisa konsentrasi pada hal yang dilakukan, itu sih normal, tapi pada tingkat tertentu. Tetapi jika Anda sering mengalami konflik batin dalam menyelesaikan pekerjaan, seperti sering teralihkan pada sesuatu yang tidak ada hubungan dengan pekerjaan yang ingin Anda lakukan, bisa jadi itu tanda Anda berada di jalur hidup yang tidak semestinya. Mungkin perlu juga bertanya ke diri sendiri untuk mendapatkan kejelasan atas tujuan hidup. Seperti Anda bertanya kepada diri sendiri, contohnya seperti ini. Jika Anda pasti berhasil dalam hidup dan tidak ada yang bisa menghentikan Anda, kira-kira kehidupan apa yang Anda impikan? Dalam hidup Anda yang ideal tersebut, bagaimana Anda akan memilih untuk menghabiskan waktu Anda? Perubahan apa yang dapat Anda lakukan yang akan membantu Anda menjalani kehidupan yang Anda impikan itu? Merasa tidak percaya diri. Banyak orang bergumul dengan kepercayaan diri, terutama dalam hal penampilan fisik. Ini tidak berarti Anda sedang menuju ke sesuatu yang salah atau arah yang keliru dalam hidup. Karena ini hanya terkait dengan kepercayaan diri menyangkut penampilan fisik. Tapi jika Anda tidak percaya diri dengan cara Anda menjalani hidup selama ini, itu pertanda Anda berada di jalan yang keliru. Seperti halnya jika rasa menghargai diri sendiri
semakin menurun, hal itu perlu diperhatikan juga. Perasaan naluri. Perasaan Anda mungkin memberitahu sesuatu bahwa Anda perlu melakukan beberapa perubahan dalam hidup. Jadi meskipun alasannya adalah sesuatu yang tidak Anda ketahui, tapi jika naluri Anda memberitahu sesuatu, berarti itu ada sesuatu yang tidak beres. Anda perlu mendengarkan. Mungkin ada sesuatu tentang perjalanan hidup saat ini yang perlu Anda ketahui. Kesialan berulang. Merasa seperti terbentur ke sana dan terbentur kemari. Seolah-olah jalan Anda ada yang menghalangi, tidak bisa mengalir dengan alami. Bukan berarti tidak ada tantangan ya dalam hidup. Tapi benar-benar ini seperti jalan yang Anda lalui terhalang oleh sesuatu. Kita tahu hidup ini memang tidak sempurna dan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup pasti untuk suatu alasan. Tapi jika kesialan dalam hidup Anda alami secara berulang-ulang lagi dan lagi, ya, itu artinya tanda semesta buat Anda untuk menaruh perhatian, lebih menyadarinya, yakni Anda tidak selaras dengan niat atau tujuan, dengan impian dan cita-cita Anda. Untuk itu, Anda perlu bergerak kepada keselarasan yang dimaksud. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-88 dari video Law of Attraction Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sampai di sini dulu, sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.